Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sintesis asetaldehid. Sebelum masuk ke dalam presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jianistiar Ayusabila, NIM 27216752A. Perkenalkan, saya Dina Gandini, NIM 27216735A. Nama saya Clema Azharul, NIM 27216751A. Nama saya Sapira April Tadia Skarwangi, NIM 27216754A. Yang pertama, tujuan percobaan mengenai reaksi pembuatan asetaldehid dan memahami persamaan serta perbedaan sifat kimia aldehida dan keton. Yang kedua, dasar teori. Aldehida dan keton mempunyai gugus fungsional karbonil CO. Aldehida dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Aldehid dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder dan tidak mudah dioksidasi lebih lanjut. Aldehida dan keton mengalami reaksi umum bagi senyawa karbonil. Rumusnya RCH2OH atau alkohol primer menjadi RCOH atau aldehida menjadi RCOOH atau asam karboksilat. Yang kedua, RCOH R aksen atau alkohol sekunder RCOR atau keton menjadi tak reaksi. Pada percobaan ini, asetaldehid dapat dibuat dari oksidasi etanol menggunakan oksidator kalium bikromat menurut reaksi sebagai berikut. CH3 CH2OH menjadi CH3 COH. D. Cara kerja. 1. Pembuatan aldehida. Ke dalam labu destilasi masukkan 7,5 gram kalium bikromat campuran dari 30 ml air dengan 5,5 ml asam sulfat pekat, kemudian 10 ml larutan 90% etanol atau etil alkohol. Segera hubungkan dengan pendingin Liebig, reaksi akan berjalan dengan sendirinya. Kedua, perlu panaskan dengan nyala api yang kecil. Tampunglah destilat yang terjadi dengan mempergunakan labu Erlenmeyer. Kemudian lakukan percobaan pada poin 2 berikut. 2. Reaksi-reaksi terhadap asetaldehid. A. Reduksi larutan perak amonikal. 1. Larutan perak amoniakal ini dapat dibuat dengan membubuhkan larutan natrium hidroksida agak berlebihan kepada larutan perak nitrat dan kemudian teteskan amoniak sedemikian banyaknya sehingga endapan yang mula-mula terbentuk larut. 2. Masukkan larutan destilat ke dalam tabung reaksi yang bersih dan bubuhkan ke dalam larutan ini beberapa tetes larutan perak amoniakal, kemudian gojok. Panaskan tabung reaksi di atas pemanas sampai temperatur 70
derajat Celcius. Amati apa yang terjadi. 3. Reduksi larutan perak amoniakal adalah reaksi yang sangat peka dari reaksi yang sangat umum terhadap larutan-larutan aldehida. Reagensia yang lebih peka dari larutan amoniakal adalah reagensia Tollens. Untuk ini, buatlah dua macam larutan. Satu, larutan 10% perak nitrat dengan larutan 10% amoniak dengan volume yang sama. 2. Larutan 10% natrium hidroksida. B. Reaksi dengan reagensia Fehling. Reagensia ini terdiri dari dua macam larutan, yaitu satu larutan Fehling A, yaitu larutan 69,3 gram tembaga sulfat atau CuSO4 dalam 1 liter air. 2. Larutan Fehling B, yaitu larutan yang tiap liternya mengandung 346 gram cyanide kalium natrium tartrat dan 100 gram natrium hidroksida. Kalau reagensia ini akan digunakan, campurlah dulu kedua larutan tersebut dengan volume yang sama. Kepada larutan destilat bubuhkan sedikit reagensia Fehling, kemudian panaskan sampai mendidih untuk beberapa menit. Amati apa yang terjadi. C. Pendamaran oleh alkali. 1. Bubuhkan larutan natrium hidroksida 10% pada sebagian destilat, lalu panaskan, amati apa yang terjadi. 2. Teruskan pemanasan, amati apa yang terjadi. E. Pembentukan. D. Reaksi warna SIF. 1. Campurlah sebagian destilat dengan 5 ml reagensia SIF dan biarkan bentuk beberapa lama. Amati apa yang terjadi. 2. Reagensia SIF dibuat dengan cara sebagai berikut. Larutkan 0,2 gram fusin di dalam 20 ml, lalu larutan jenuh belerang dioksida di dalam air selama 24 jam, lalu encerkan sampai volume menjadi 200 ml. E. Pembentukan fenilhydrazon. Tambahkan larutan destilat dengan sedikit reagensia fenilhydrazina. Amati apa yang akan terjadi. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.